Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, di sini Ibu akan memberikan materi yang sangat penting sekali untuk kita di masa pandemi ini mengenai belajar yang efektif di masa COVID-19 ini. Nah, di sini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa tidak akan pernah selesai. Baiklah, di sini uh, tujuan dari materi ini Ibu berikan ke kalian semua yaitu untuk agar kalian itu bisa menghindari masalah-masalah yang ada pada saat kita belajar online atau daring di COVID-19 ini. Dan buat kalian jangan lupa jika kemana-mana harus pakai masker, cuci tangan setiap saat, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan baiklah kita mulai saja, yaitu mengenai upaya pencegahan pandemi COVID-19. Nah, di sini supaya mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan bahwa sekolah-sekolah sekarang untuk belajar itu dirumahkan. Nah, gimana sih agar pembelajaran daring kita pada saat ini efektif? Nah, kalian tahu kan sekarang kita di Indonesia ini sedang mengalami virus COVID-19. Nah, di sini COVID-19 itu pertama kali ditemukan di Cina, di kota Wuhan, akhir Desember 2019. Karena itu COVID-19 ini disebut dengan namanya COVID-19. Nah, arti COVID-19 ini adalah coronavirus disease tahun 2019 keluarnya. Nah, di sini juga virus ini sangat menular sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia, hanya waktu beberapa bulan saja, sehingga sampai saat ini COVID-19 masih ada di Indonesia. Dan virus ini telah tersebar di beberapa negara lainnya. Nah, di sini metode belajar daring ini biasanya digunakan anak-anak semuanya udah tahu kan, metode daring ini dilaksanakan menggunakan handphone, laptop, dan komputer. Tapi bagi anak-anak sekalian yang nggak punyain komputer atau laptop pun juga bisa secara kelompok, tapi jangan lupa mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu selalu pakai masker walaupun kumpul sama teman untuk mengerjakan tugas kayak gitu kan. Dan selanjutnya itu, nah di sini sistem pembelajaran dilakukan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang berhubungan dengan koneksi jaringan. Nah, di sini juga guru melakukan dengan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup media sosial, entah itu menggunakan WA, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya. Nah, di sini media pembelajarannya itu guru dapat memastikan bahwa siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda-beda. Nah, di sini aplikasi Zoom itu contohnya aplikasi Zoom itu dia membagikan link di kelas kalian kan. Pokoknya kalau dari ini kita menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama itu WA, pastinya kita buat grup kelas kita dan masukin salah satu guru dan lain-lain. Jika ingin nge-zoom, tinggal gurunya memberikan link untuk memasuki Zoom dan bisa bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, tapi tergantung dengan kuota internet yang dimiliki atau seperti lingkungannya atau ada nggak sinyal kayak gitu kan. Terus selanjutnya itu sektor dampak corona dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu ada sektor dampak corona ini, yaitu dampaknya yang pertama, tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harga bagi siswa, apalagi anak-anak sekalian ya yang
SMP jadi memerlukan kuotanya, apalagi Zoom itu kan masukan kuotanya itu agak agak besar dan lain-lain. Terus guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Nah, di sini juga guru bisa membantu untuk memfasilitasi siswa-siswanya untuk melakukan Zoom, pembelajaran daring yang lainnya itu. Yang istilahnya ada kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak. Banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah. Nah, ini juga masalah yang sering dihadapi oleh siswa-siswa, orang tuanya uh, kurang bisa menambah, apalagi kuota sekarang semakin naik tingkat harganya. Selanjutnya itu anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Nah, di sini juga sebaiknya pemerintah atau sekolah juga memberikan anggaran internet untuk siswa-siswanya agar dapat bisa masih belajar secara daring walaupun pandemi ini kita seperti ini kan. Nah, selanjutnya itu mengenai koneksi jaringan internet menjadi salah satu yang paling bermasalah sekarang ini yang dihadapi siswa di tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan terpencil dan tertinggal. Nah, di sini kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan tidak stabil karena letak geografinya itu yang masih jauh dijangkau sinyal seluler. Nah, hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak sekali yang terjadi di siswa-siswa yang tinggal di perdesaan. Nah, solusinya ini sebaiknya permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring kaitannya dengan peran dan tugasnya itu. Jadi di sini peran pemerintah itu sangat penting sekali ya untuk bantu siswa didiknya agar berjalan dengan lancar dan memiliki kuota internet yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu hal yang paling sederhana dapat dilakukan oleh guru biasanya itu dengan membuat WhatsApp group. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, pertama-tama itu pastinya kita itu menggunakan WA group karena banyak sekali ya, semua orang juga pasti ada WA group. Jadi dari sana awal membuat kelas daring. Tapi di sana kurang efektif dan tidak bisa tatap muka, hanya bisa melalui chat-chatan atau mendengar suara. Nah, di aplikasi WA ini cocok digunakan bagi pelajar daring pemula karena mengoperasikan sangat simpel dan mudah diakses siswa. Ya, karena di WA ini simpel dan kuotanya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak. Jadi di WA ini adalah hal solusi yang paling simpel, tapi kekurangan dari WA ini dia tidak bisa tatap muka dan melihat interaksi siswanya itu belajarnya bagaimana. Nah, sedangkan bagi pelajar online mempunyai semangat yang lebih, biasanya meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Di sini balik lagi ke individu masing-masing. Nah, keberhasilan guru ini juga dapat melakukan pembelajaran daring pada suatu pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metodenya masing-masing. Nah, kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dan belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban psikis. Nah, jadi sebenarnya sih tergantung materi mata pelajaran masing-masing. Misalnya matematika. Nah, matematika itu diharuskan harus Zoom. Karena apa? Karena jika tidak Zoom, tidak tatap muka, siswanya belum paham dengan rumus-rumusnya, cara mengerjakannya. Jika nge-Zoom kan
gurunya bisa menjelaskan dengan melihatkan cara-caranya gimana gitu kan, atau tidak gurunya membuat video dan menyuruh siswa didiknya untuk mengecek YouTube cara perhitungan perhitungan rumus tersebut. Nah, selanjutnya, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Nah, jadi karena ini kedisiplinan itu sangat penting. Oleh karena itu, pihak sekolah dan madrasah di sini perlu membuat skema dan menyusun manajemen baik mengatur siswa pembelajaran daring. Hal ini dilakukan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk mengkomunikasi orang tua dan sekolah agar putra-putri yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Nah, di sini pihak sekolah, guru, orang tua itu harus mempunyai hak semua untuk melihat perkembangan anak-anaknya belajar secara daring, apakah dia belajar atau gimana kayak gitu kan. Nah, itu saja materi dari ibu harap semuanya paham. Sebelumnya jika ada anak-anak sekalian yang belum paham atau belum mengerti mengenai belajar efektif di masa pandemi ini, boleh ditanya ke ibu, boleh chat pribadi, atau bisa pokoknya kalian bisa chat ibu di WA aja, tanya-tanya nggak apa-apa, jangan ragu, jangan sungkan. Jadi buat kalian semangat terus belajar di masa pandemi ini, jangan pernah merasa lelah, letih, dan jangan lupa juga kalau keluar pakai masker, cuci tangan setiap hari, jaga kesehatan, dan lain-lain. Itu saja materi dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.